Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Pada hari ini kita lihat bulan ada di 10 derajat 18 menit, Merkurius di 3 derajat 52 menit, dan kalau kita lihat kemarin itu bulan masih ada di Virgo, sekarang sudah ada di Libra. Ini energinya udah berubah, terutama karena hari ini kita fokus tentang hubungan karena Libranya, dan karena oposisinya dengan Jupiter yang retro, ini seperti kita butuh libur dari hubungan ya. Jadi kayak, atau kita memastikan kalaupun kita berinteraksi itu ada hasil yang positif, kalau enggak barangkali kita akan merasa tidak stabil ya, atau imbalance ya. Saya sih merasa imbalance, terutama juga karena Merkurius itu juga oposisi sehingga dengan Jupiter, sehingga apapun yang kita katakan kayaknya tuh kita nggak bisa sampai ke titik dimana kata terakhir itu membuat kita oh iya gitu, nggak, jadi kayak masih gantung, masih nggak jelas. Tapi kalau saya pribadi memang saya merasa intens banget ya dalam beberapa hari terakhir, mungkin 1 minggu ya. Saya nggak bisa jelaskan lebih detail mengapa dan dari mana datangnya, tapi kalau saya merasa memang ada hal yang intens. Jadi intinya gini, kita membaca astrologi itu kan kita hanya menggunakan planet-planet yang kita sudah ketahui. Ya, kalau kita belajar dari buku-buku terutama yang western, planetnya lebih banyak ya. Dan masing-masing udah punya namanya sendiri, bahkan kayaknya sekarang ada empat yang baru dan itu detail sekali. Jadi kan lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang asteroid, atau kalau di dalam astronomi namanya asteroid, tapi di dalam astrologi kita sebut planet. Planet-planet tersebut kan memberi pengaruh. Hanya saja kita belum sampai titik memahami kalau ini ada kaitannya dengan transit tertentu, maka dia memberi dampak seperti apa. Dan itu kan butuh waktu untuk kita memahami, oh ternyata ini tuh maksudnya begini. Sama saya juga kalau misalnya saya share di depan gak apa-apa ya. Jadi kayak misalnya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu entah kenapa kan ada judul yang tentang status baru. Di dalam bacaan itu bicara tentang keuangan, abundance. Tapi ternyata ketika diaplikasikan ke saya gitu ya, tetapi 2 hari setelah itu saya baru mengerti, oh maksudnya itu, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, tetapi abundance-nya itu tetap terasa. Abundance itu kan bisa datang dari emosi, dari hubungan tidak harus dengan sesama manusia, tetapi dengan makhluk-makhluk yang di sekitar kita, something like that. Jadi sama ya, kalau kita belajar tentang astrologi ya, dan ini juga barangkali saya terpengaruh oleh emosi saya yang sedang intens juga, sehingga saya bicara ini di depan. Saya minta maaf kalau mengganggu. Anyway, kalau misalnya tidak perlu mendengarkan, silahkan lihat description boxnya aja. Jadi kita memahami sesuatu itu butuh waktu. Dan kadang-kadang yang kita pelajari itu bukan untuk mencari apa masa depan, tetapi bagaimana kita menyelami masa lalu sehingga kita siap menghadapi apapun yang ada di depan. Itu yang saya rasakan. Kenapa saya harus bicara begini? Karena emosi yang mendalam ini itu biasanya muncul di dalam mimpi, dan mimpi itu kan like setiap hari gitu ya, tetapi kadang-kadang ada mimpi yang kita masih ingat sampai beberapa jam setelah kita bangun. There must be something, no? Artinya ada sesuatu yang mengajak kita berpikir sesuatu itu. Kalau ditanya why gitu ya, itu kan sebenarnya ada bagian dari diri kita yang juga ingin mengingatkan kita, ini loh yang kamu harus pikirkan. Dan barangkali saya punya satu kerangka berpikir yang hati nurani mengatakan don't think that way, it's not the correct way, atau bagaimana kalau kita berpikir dengan cara yang berbeda, seperti itu. Jadi kadang-kadang saya bisa dalam waktu 1 hari itu mood saya berubah. Dan kalau ditanya kenapa,
Tentu saja saya tidak bisa menjawab ke orang-orang formal mengatakan bahwa tadi saya bermimpi tentang ini gitu ya. Tetapi suka tidak suka, yakin bahwa yang namanya mimpi itu sesuatu kembang tidur ya. Kembang tidur bisa punya makna, bisa tidak, tetapi realitanya itu berpengaruh pada kondisi mood saya seharian. Seperti itu, dan mood saya yang seharian itu bisa berpengaruh pada keputusan yang saya ambil, karena tiba-tiba dari sesuatu yang tadinya saya inginkan menjadi kayaknya saya hold back dulu. Jadi somehow saya yakin bahwa itu semua adalah proteksi untuk membuat kita berpikir kembali, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita dengan polosnya melihat sesuatu dengan logika, satu logika yang biasanya logika kita mencari keuntungan semaksimal mungkin, mencari hasil yang paling harmonis semaksimal mungkin, which is kadang-kadang hasil harmonis dalam satu waktu itu tidak menjadikannya harmonis kemudian hari, kan? Kita nggak pernah tahu itu, dan oleh sebab itu kadang-kadang ada seperti setir yang ingin mengajak kita melakukan sesuatu, tetapi memang pengaruhnya ke psikologis kita adalah kita so intens ya, dan untuk beberapa barangkali itu bisa seperti ya gejalanya seperti orang depresi, nggak mau melakukan sesuatu atau tidak ingin melakukan sesuatu ya, something like that. Ambil hanya jika resonate, saya share karena kalau memang ada teman-teman yang merasakan hal itu, you're not alone gitu ya, you're not alone, itu aja. Oke, kita lanjut dengan iya, ini kan feeling at home. Jadi kan sebenarnya pada dasarnya kita tuh sudah tahu rasanya menjadi diri sendiri, udah tahu rasanya nyaman, bebas bergerak, bebas menentukan, tahu rasanya secara teori ataupun sudah mengalaminya sendiri. Something happens gitu ya hari ini atau pada periode ini kita seperti diseliputi oleh awan, entah kita tiba-tiba tidak memahami sesuatu atau pandangan kita tentang sesuatu menjadi kabur, kayak kita meragukan lagi apa yang tadinya kita pikir adalah kenyamanan kita, but somehow it will pass. Kenapa? Karena sebenarnya kita sedang diarahkan untuk ke situasi di mana lebih permanen daripada sekarang, dan barangkali yang kemarin itu permanen dan somehow sekarang adalah tentang transformasi. Itu yang saya lihat dan saya rasakan. Kemudian satu kartu dari butterfly ini, take the next step now. Ini saya juga udah lupa tadi mengambil ini yang jumping, karena tadi saya cuman yang penting kartunya keluar dulu, waktunya juga sangat terbatas buat saya. Jadi ini take the next step if you feel stalled or stuck. Exactly, this card is offering a solution. Jadi somehow walaupun sekarang barangkali solusinya belum ada, just hang on ya, keep moving. Atau kalau perlu istirahat, keep movingnya itu artinya kita bertahan ya, survive. Yang kita lihat adalah where am I now, itu kan now is the lucky time. So kalau kita merasa tadi saya intens banget sampai satu saat saya ngerasa kenapa saya nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa otak saya kayak freeze gitu ya, karena saya bekerja kadang-kadang perlu menulis, perlu berpikir tentang satu konsep, and I couldn't do that, I couldn't, dari kemarin I couldn't, I don't know why gitu ya. Tetapi kita harus yakin bahwa kadang-kadang memang kita diberi perasaan begitu intens, tapi ide besarnya, gagasan besarnya tentang kehidupan kita adalah kita itu beruntung untuk bisa hidup di jalur yang kita lewati sekarang. Seperti itu sih, be here now ya. Be here now itu kan kita konsentrasi bukan ke masa lalu, bukan ke masa depan, kita fokus ke yang sekarang. Saya yakin bahwa semua yang berkecamuk di kepala kita adalah tentang pelajaran masa lalu dan tentang kekhawatiran kita ke depan mau gimana, karena dalam proses transformasi itu kan selalu terjadi kebingungan. Kita perlu jawaban, kita perlu pegangan tanda petik. Dan ke siapapun kita nanya jawabannya hang on. Bahkan ke diri sendiri hang on, tapi we don't like that answer, no? We don't like that answer. Nggak ada yang suka. Inginnya tuh ada jawaban yang pasti, tapi kita belajar untuk
Oke, kita belum bisa dapat jawaban itu sekarang karena memang tidak ada yang bisa memberi jawaban itu sekarang, dan memang mungkin kita tidak perlu tahu. Anyway, kalau kita sudah bisa menenangkan diri, mengatakan kita tidak perlu tahu semuanya, kita dalam kondisi not so good ya, buat beberapa total wreck ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu ya. Hang on. Kita berusaha untuk mencintai diri sendiri, mulai dari dasar ya. Dasar itu apa? Kebiasaan sehari-hari yang sehat ya. Waktunya mandi, waktunya membersihkan kamar, waktunya untuk makan. Itu aja ya. Kita lewati hari yang intens ini dengan fokus untuk here and now ya. Be here and now. Oke. Ini yang terlihat juga dan langsung terasa ya. Kalau 3 kartu dari sini kita lihat, ini gambarnya lucu banget ya. Ini kan Two of Pentacles ya, Two of Autumn. Ini dia bingung yang kiri apa kanan, tapi akhirnya dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Jadi kalau di sini, the need to balance work and play, having too much going on, stress from conflicting priorities, making work fun. Jadi di sini kan, you may be under stress because of multiple jobs or too many responsibility for one person to manage. It is important to balance your work and personal life and bring a spirit of fun to all you do. Kayaknya ini memang yang sudah terjadi sejak beberapa hari ini. Kita stress out untuk sesuatu yang kita nggak tahu lagi, udah terlalu bundet gitu, nggak tahu mulai dari mana. Ambil hanya jika resonate, dan barangkali simptomnya juga tidak seberat itu, hanya barangkali dalam waktu sekejap gitu ya, dalam segera bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan semua begitu. Princess of Spring, energetic, outgoing. Princess itu kan komunikasi ya, optimistic, kreatif. Ini kartu current situationnya ya. Jadi kalau ini sudah terjadi, barangkali hari ini turning point-nya, mudah-mudahan turning point-nya kita bisa mulai bicara lagi seperti Princess of Spring ya. Ini Page of Wands ya, Page of Wands. Creative opportunities that you feel passionate about are fluttering your way. Jadi ada hal yang baru, jadi paling tidak mengubah mood kita yang tadinya lumayan berada di bawah. Personal growth and broadened horizon will spark fresh and original ideas. Jadi kedepannya akan ada tindakan, ada kegiatan yang begitu menggairahkan karena merah kan springnya ya. Kemudian jadi ada princess, ada Prince of Spring. Ini sama-sama, oh iya, jadi ini sebenarnya sama levelnya ya. An opportunity arises that needs your attention right away. Moving quickly is important. Wow, tapi tidak hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa kembali like collecting our souls. Yet there's nothing you cannot handle if you follow your inner guidance. Jadi di sini intuisi kita ikuti. Mudah-mudahan moodnya sudah berubah menjadi jauh lebih positif dibandingkan hari ini, dan ambil hanya jika resonate. Iya, situasinya ini kan benar-benar yang sampai kayak kita tuh gelap banget gitu di malam hari, abis mimpi buruk dan nggak selesai gitu rasanya. Kalau sini kan tulisannya self-destructive thoughts. Jadi pikiran yang membuat kita semakin down ya, getting to the root of worry ya, karena ada sesuatu yang kita sangat khawatir dan kita kayak preokupasi, kita berputar terus otak kita di tempat yang itu, shadow work ya. Jadi ini udah super gelap lah, pokoknya ini gambarnya super gelap. Apa sih sebenarnya challenge-nya? Lacking skill or resources, intention without action, trickery, illusions. Jadi entah itu sebenarnya hanya ilusi kita, atau karena kita memang belum mampu mengatasi situasi ini. Kadang-kadang kalau saya pribadi
bukannya nggak tahu ya, saya paham situasi dan saya juga paham saya sedang overthinking gitu ya. Tapi mencoba keluar dari lubang yang gelap ini luar biasa. Ya, memang luar biasa. Jadi bahkan orang yang skillful pun ya itu terasa berat sekali untuk bisa bangkit dari situasi ini, dan kadang-kadang ini adalah kimia otak ya. Makanya buat beberapa kalau perlu bantuan psikiatri ya, dan emang kan simptomnya persis kayak orang depresi, dan untuk itu adalah penyakit yang memang harus diobati, dan itu bukan satu hal yang buruk ya. Artinya jangan memberi stigma pada depresi kalau kita memang mengalami periode tersebut. Tidak ada yang perlu membuat kita malu untuk mencari pertolongan. Intinya seperti itu ya. Kemudian ini advice-nya fokus pada apa yang kita sukai. Kalau di sini apa tulisannya? Empatetik, respective, sensitif, introspektif, psychic, emosional. Jadi kalau menurut saya, kalau memang kita lagi haru biru gini ya, yang namanya depresi biasanya ada satu yang membuat hati kita kok rasanya teririt-irit for something we cannot explain gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kok aku sedih banget ya, untuk apa, nggak tahu, nggak bisa jelasin. Cuman tiba-tiba ada periode di mana kenapa semuanya membuat aku menjadi sedih. Nah, kadang-kadang memang bukan peristiwa itu, tetapi itu yang saya cerita tadi, kimia di otak kita ya. Itu kan secara fisiologis ya, tetapi kalau secara astrologi saya cerita, barangkali memang ini periodenya kita untuk menghayati perasaan sedih tersebut. Entah apa yang menjadi skenario ke depan yang kayak ingin nendang kita ya, kick in the butt ya, untuk kita bisa loncat atau kita mengambil keputusan yang ke arah di tempat yang kita memang seharusnya. So hang on, bertahan. Kita tidak kalah ya. Namanya Seven of Wands ini adalah kartu di mana kita udah menang, tetapi mempertahankan kemenangan, mempertahankan posisi kita happy, mempertahankan posisi kita dalam kondisi baik-baik saja, itu adalah kerja keras. Nggak ada yang bilang kalau kita udah jadi pemenang ya, kita menang juara ini terus besok-besoknya semua menjadi mudah. Enggak, justru kita punya periode di mana kita harus kerja keras karena tuntutan terhadap diri kita juga semakin tinggi. Something like that. Kemudian untuk menutup bacaan hari ini kita ambil Spirit Guides. What you label evil or bad is actually literally a part of God. It's all good, it's all God. Jadi ini sebenarnya pembahasan yang lebih penghayatan sih. Kalau kita yakin bahwa semua dalam kuasanya ya, nggak ada satu titik pun sekecil apapun itu tidak di dalam kendalinya, maka yang kita sebut baik dan buruk kan semua di dalam kendali. Kalau di dalam kendali dan itu terjadi pada kita, maka kan berarti itu di dalam skenarionya. Berat buat kita menerima bahwa kita mendapat perlakuan buruk dari orang lain ya, karena kita melihat itu sebagai tanggung jawabnya seseorang pribadi. Tapi kalau kita tarik ke atas lagi, dan ini butuh penghayatan ya, butuh let go, butuh lewat semua, termasuk tadi ya periode di mana kita haru biru, wah gitu ya, sampai kita percaya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, baik buruknya, siapapun yang bertemu dengan kita, baik buruknya, itu semua sudah ada di dalam tracknya kita, sudah ada di dalam nasibnya kita, dan kita tinggal melewati dan berusaha untuk melihatnya sebagai salah satu bentuk komunikasi terhadap kita dan tidak melihatnya sebagai orang secara personal. I know, sukar, karena kita manusia tidak bisa melepaskan antara sosok seorang yang berperilaku terhadap kita sebagai komunikasi untuk satu hal yang membuat kita hancur lebur seperti itu kan. I know, but somehow ini informasi yang datang, saya hanya membaca, ambil hanya jika resonate. Semoga membantu. Wenita Indrasa di sini.